Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial eh, mengenai dari pembuatan table space sampai moving data dari Excel menuju ke database. Dengan studi kasus kami yaitu bengkel. Menjelaskan cara membuat table space. Yang pertama itu klik server, lalu klik table space di bagian storage. Kemudian kita klik create, kita berikan namanya. Di sini saya akan memberikan nama bengkel. Setelah itu kita isikan data files dengan cara klik add. Isikan juga namanya. Di sini saya isi lagi bengkel. Kemudian isikan storage-nya. Sudah itu klik continue. Data files sudah dibuat. Kemudian kita klik OK. Table space sudah berhasil dibuat dengan nama bengkel. Oke, di sini saya akan mengajarkan Anda cara membuat profile. Oke, yang pertama itu kita masuk ke server. Lalu kita bikin profile. Nah, di sini kita klik aja create untuk buat profile baru. Kemudian isikan namanya profilnya. Di sini saya isi bengkel. Nah, untuk yang tabel ini biarkan saja default. Kemudian kita klik pada password. Yang ini biarkan saja. Nah, di sini ada failed login, jadi ada number of failed login attempts to log after. Jadi kalau kalian salah masukkan password, maka akun tersebut akan ke log. Nah, kemudian ada number of day log for. Jadi mau berapa hari akun itu akan ke log. Di sini kita bisa isikan secara manual atau dipilih seperti ini. Klik select kalau sudah. Di sini saya akan isikan manual 3 sama 1. Jika sudah, klik OK. Profil sudah terbuat atas nama bengkel. Jika kalian ingin mengedit profil tersebut, klik saja edit. Kemudian tinggal mengedit apa yang akan diubah. Habis itu klik apply. Selanjutnya kita akan membuat user. Kita kembali klik ke database. Kemudian klik server. Pada ini bagian security, klik user. Nah, cara pembuatannya klik create di sebelah kanan ini. Kemudian isikan namanya. Di sini saya isi aja Agus. Profile ini kita ambil profile yang sudah kita buat tadi, yaitu bengkel. Authentication password buat ngasih password ke usernya. Sesuka hati kalian, isi aja passwordnya. Kemudian table space ini kita masukkan table space yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya sudah buat bengkel, maka saya akan masukkan bengkel. Temporary table space-nya kita bisa pilih temp untuk penyimpanan sementara aja. Kemudian statusnya ini kalian pilih unlock. Jika sudah, klik OK. Di sini profil Agus sudah terbentuk. Nah, ini user Agus sudah kebuat. Kalau kalian mau ngedit, tinggal klik edit. Kalau mau delete, tinggal klik delete aja. Selanjutnya saya akan mencoba buka akun Agus ini melalui SQL Plus. Kita akan mencoba melog akun Agus dengan cara
memasukkan password yang salah sebanyak 3 kali. Oke. Nah, di sini ada tulisan unable to connect to Oracle after 3 attempts. Exiting SQL Plus. Kita masuk lagi ke SQL Plus. Masukkan Agus. Kali ini dengan password yang benar. Nah, di sini ada tulisan the account is locked. Maka akun si Agus ini sudah di lock oleh Oracle. Kemudian saya akan mengunlock akun Agus ini melalui IM. Ini kita exit dulu. Exit. Kemudian kita edit Agus. Nah, di sini statusnya akun Agus ini masih lock. Kemudian kita klik unlock biar akunnya kebuka. Kemudian klik apply. Nah, user Agus has been modified successfully. Kita coba di CMD. Masuk lagi ke SQL Plus. Kita masukkan username Agus. Kali ini kita masukkan password yang benar. Nah, akun Agus sudah terunlock dan dapat connect ke Oracle database. Oke, untuk nambahin user lagi kalian bisa klik create. Tulis lagi namanya, misalnya Calvin. Profilnya seperti tadi, bengkel. Authenticationnya password. Masukkan lagi passwordnya, suka hati kalian. Kemudian kita pilih table space yang sudah dibuat. Temporary table space-nya tem lagi. Statusnya unlock. Kemudian klik OK. The object has been created successfully. Maka akun tersebut sudah dibuat. Kemudian kalau kalian nggak ingin capek-capek nyari akunnya, bisa cari aja di object name ini, Calvin. Klik go. Maka dia akan langsung menampilkan user yang kalian cari. Oke, di sini saya akan membuat roles. Yang pertama-tama itu kita klik server, lalu ketikkan roles. Kemudian di sini kita akan membuat role baru. Klik saja create. Kemudian di sini kita isikan namanya, contohnya aja bos. Authentication-nya non aja. Kemudian klik OK. Nah, di sini roles bernama bos sudah terbikin. Kemudian kita klik edit. Klik pada object privilege. Select object type-nya, kita pilih table. Kemudian klik add. Kemudian kita select tab objects. Pilih skema yang akan dipilih. Di sini contohnya aja HR. Tabelnya employee yang saya pilih. Kemudian klik select. Nah, di sini kita akan memilih si bos ini bisa ngapain aja. Nah, karena dia bos, kita pakai aja semuanya. Kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul semua objek privilege yang tadi sudah kita pilih. Kemudian klik apply. Nah, role boss has been modified successfully. Kemudian kita masuk ke sistem privilege. Klik edit list. Nah, di sini ada banyak perintahnya. Kita
pilih aja semuanya, klik move all, kemudian klik OK. Nah, udah terinput datanya semuanya, kemudian kita klik apply. Nah, role boss sudah dimuat successfully. Kemudian kita balik ke user. Di sini saya udah buat 3 user. Yang pertama itu Agus, yang kedua Calvin, dan yang ketiga itu Dora. Saya akan memberikan role boss ini kepada Agus dengan cara klik edit, kemudian roles. Nah, di sini cuman ada connect aja. Untuk nambahin rolesnya kita ketik edit list, kemudian cari roles yang sudah kita buat tadi. Di sini saya udah buat boss, kita move, kemudian klik OK. Nah, role boss sudah ditambahkan ke user Agus, kemudian kita klik apply saja. User Agus sekarang sudah memiliki role boss. Oke, di sini saya akan membuat role kedua, yaitu karyawan. Kita klik saja create. Tuh, ketik karyawan. Kemudian oke. Nah, role karyawan sudah dibuat. Kemudian kita cari di sini karyawan. Ketik go. Kemudian kita edit. Ketik object privilege, kemudian select object type-nya table, add. Ya, karena dia cuman karyawan, maka di sini dia hanya saya kasih 3 role saja, yaitu insert, select, dan juga update. Kemudian untuk tabelnya biasa HR, table name-nya employees, kemudian klik select, kemudian klik OK. Nah, object privilege yang sudah terpilih akan muncul di tampilan ini. Kemudian kita klik apply, kemudian masuk ke system privilege, kemudian klik edit list. Maka kita role yang telah sudah kita pilih tadi, yaitu insert, select, sama update. Udah itu klik OK. Sistem privilege-nya sudah terbentuk di sini. Kemudian klik apply. Maka role karyawan sudah terbentuk. Kemudian kita akan memasukkan role karyawan ini ke dalam user Calvin. User. Di sini saya akan memilih Calvin sebagai karyawan dengan cara klik Calvin, kemudian edit. Klik pada roles. Kita akan menambahkan roles dengan cara edit list. Kemudian cari roles yang sudah dibuat tadi, yaitu karyawan. Klik move, kemudian klik OK. Nah, roles karyawan sudah ditambahkan ke user Calvin. Kita klik apply. Nah, user Calvin has been modified successfully. Saya akan membuat satu role lagi untuk user Dora. Klik create. Di sini Dora sebagai customer. Klik OK. Kita cari customer. Kemudian klik edit. Klik object privilege. Select object type-nya, pilih table, kemudian add. Karena Dora merupakan customer, jadi dia hanya bisa melihat saja. Maka itu saya pilih select saja. Table object, HR, employee.
employee, kemudian klik OK, klik apply, kita masuk ke sistem privilege, pencet edit list. Karena dia cuma bisa melihat, maka kita pilih select saja, select any table. Oke, kemudian klik OK. Sistem privilege buat customer sudah terpilih, kemudian klik apply. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan role tersebut ke user. Tadi di sini Dora, saya pilih Dora, klik edit, kemudian roles, klik edit list, kemudian pilih roles yang sudah dibikin tadi customer, klik move, kemudian klik OK. Nah, role customer sudah terpilih, kemudian klik apply. Nah, user Dora has been modified successfully. User Dora sudah memiliki role sebagai customer. Oke, di sini saya akan membuat tabel ERD dengan data modeler. Nah, di sini kami mengambil topik yaitu bengkel. Yang pertama itu kita klik pada menu new entity, langsung kita klik saja di sini. Saya akan beri nama karyawan, kemudian kita isikan atributnya, klik tanda plus warna hijau. Karyawan ini mempunyai yang namanya ID karyawan. Kemudian data type-nya kita pilih logical, source type-nya kita pilih varchar, size-nya 20. Kemudian ID karyawan ini akan menjadi primary key dari tabel karyawan. Kemudian kita buat atribut lagi yang lainnya, yaitu nama karyawan. Klik lagi logical, source type-nya varchar, size-nya 20 aja. Kemudian kita centang kolom mandatory. Kemudian kita akan buat lagi jenis kelamin. Klik logical, varchar, kemudian ada alamat karyawan, klik logical lagi, varchar juga, size-nya terserah, klik mandatory, dan ada nomor telepon. Klik logical, source type-nya varchar, size 20, klik mandatory, kemudian klik apply, kemudian klik OK. Maka tabel karyawan sudah selesai dibuat.
Di sini saya sudah selesai membuat semua tabel. Kemudian saya akan memberikan entitas kepada masing-masing tabel. Setelah semua tabel mempunyai relasi, kemudian kita klik tanda panah 2 ini untuk melakukan engineer. Klik engineer. Kemudian tabel sudah selesai dibuat. Kemudian kita klik generate. Klik OK. Kita copy ini. Kita kopikan file DDL-nya ke dalam SQL developer. Di sini saya connect sebagai Agus. Lalu kita coba enter. Maka tabel berhasil dibuat. Tabel sudah berhasil diimport. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memindahkan data yang sudah kita buat dalam bentuk Excel ke dalam tabel entitas yang sudah kita buat. Di sini saya memiliki 6 tabel dan masing-masing memiliki atributnya masing-masing. Di sini yang pertama saya akan memindahkan tabel data barang ke tabel barang. Lalu caranya klik kanan pada tabel barang, kemudian pilih import data, lalu pilih browse, kemudian pilih data yang ingin dimasukkan. Di sini saya nge-save datanya di desktop, maka klik open, kemudian di worksheet-nya kita sesuaikan dengan tabel yang kita sudah pilih tadi. Di sini kan barang, maka kita pilih barang. Formatnya Excel 2003+, kemudian klik next, lalu next saja, kemudian next lagi. Nah, di sini kan ada tanda seru di merek. Nah, ini kita bisa lihat nih di atribut datanya kosong nih, bisa kita edit dulu dengan cara kita buka ininya Excel-nya. Kita buka yang bagian barang. Nah, kita isi misalkan di sini jika sudah, maka klik finish. Kemudian data berhasil dipindahkan. Selanjutnya yang customer. Kita sama seperti tadi, klik kanan, kemudian import data, lalu browse. Nah, di sini kita pilih seperti tadi, klik open, kemudian sesuaikan worksheet-nya yaitu customer, lalu Excel 2003+, kemudian klik next, next lagi saja, next lagi. Nah, di sini atribut datanya tidak ada yang bermasalah, maka bisa langsung diklik next, kemudian finish. Nah, ini sudah berhasil ya. Kemudian klik OK. Selanjutnya tabel karyawan.
Uh, di sini langsung aja seperti tadi, kita klik kanan, kemudian import data, lalu pilih browse, kemudian pilih datanya, open, next. Kita sesuaikan dulu ininya, karyawan, kemudian ini, next, next lagi, next lagi. Nah, ini ada yang bermasalah lagi di alamat karyawan. Nah, di sini kan kemungkinan size dari varchar-nya 20, tapi ini melebihi batas. Nah, bisa diedit dulu di Excel-nya. Jika sudah, maka bisa langsung diklik finish. Nah, kemudian sudah berhasil. Selanjutnya, tabel karya kendaraan. Sama seperti tadi, import data, browse, open, sesuaikan worksheet-nya, Excel 2003 plus, kemudian next. Next lagi saja, next. Nah, ini tidak ada yang bermasalah pada datanya. Langsung saja next, finish. Nah, udah berhasil. Kemudian tabel supplier. Langsung saja import data, kemudian browse, sesuaikan worksheet-nya, supplier. Nah, Excel 2003 plus, next, next lagi saja. Nah, ini sama seperti tadi, biasanya kalau kayak gini masalahnya di panjang kalimatnya, melebihi batas yang sudah ditentukan di awal pada saat bikin DDL-nya. Itu bisa diedit dulu di Excel-nya. Kemudian jika sudah, klik finish. Nah, udah berhasil ya.